Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi kitabi dan ad-durari wa yajibu fi haqqi ta'ala sam'u wal basar wa huma sifatani qa'imatani bidatihi ta'ala yang kasifu bihima mawjudun wajibuhuma somamun wa amma wa dalilu ala dalika qauluhu ta'ala wa huwas samiul basir. Ya, wa yajibu dan wajib fi haqqi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala sam'u wa basaru sifat sama dan sifat basar. Nah, di pelajaran yang sudah kita membahas berkaitan dengan sifat hayat. Hari ini kita bahas sedikit berkaitan dengan sifat sama dan basar, sifat mendengar dan melihat. Wahuma dan bermula keduanya ini sifat sama dan sifat basar itu dua sifat qadimatani. Nah, yang terdahulu keduanya, yang menetap keduanya, qaimatani yang menetap keduanya, menetap fi dzatihi pada zatnya Allah Ta'ala. Yang kasifu bihima maujudun. Nah, yang dengan kedua sifat tersebut tersikaplah perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah wajiduha dan bermula lawannya ataupun yang mustahil, berarti lawan daripada sifat sama dan basar tadi. Nah, lawan keduanya sommun. Sommun kalau sama mendengar berarti lawannya tuli. Itu. Nah, habis itu Allah bersifat basarun, basar. Berarti Allah wajib bersifat basar, mustahil bersifat bisu atau wal ama ataupun bisu. Kalau tadi bukan bisu. Nah, kalau basarun kan melihat. Nah, berarti kalau lawannya tuli. Bukan buta. Nah, ngutangin wajiduha dan bermula lawannya atau yang mustahil. Wajib bagi Allah sama, mustahil bagi Allah tuli. Nah, wajib bagi Allah basarun melihat, mustahil bagi Allah buta. Wa amma. Dalil di dalam Al-Quran, wa dalilu ala dalika qauluhu ta'ala. Dalil di dalam Al-Quran mungkin sering kita baca. Di dalam Al-Quran itu ada wa huwas samiul basir. Wa huwa bermula dianya Allah itu sami'un, zat yang mendengar, wal al-basirun dan melihat. Dalam penyebutannya juga sama, basar, alam dalam urutannya kan itu. Sama, basar, alam. Kenapa kok sama dulu baru basar? Karena itu dilihat daripada yang ada di dalam Al-Quran. Karena penyebutan di dalam Al-Quran itu kebanyakan sami, basir. Bahkan mungkin nggak ada kita dengar basirun, sami, nggak ada. Kebanyakan sami, basir. Makanya dalam penyebutannya juga dalam urutan penyebutan di dalam kita menghafalkan sifat 20 juga didahulukan sama baru basar. Dan ini menurut keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Majid. Jadi sifat sama ini mendengar. Kenapa sifat sama dan basar lebih dahulukan daripada sifat kalam? Jadi kalau kalam ini terakhir, sama, basar, kalam. Kenapa kalau didahulukan sama basar dulu baru kalam? Jawabannya karena di dalam sifat kalam banyak sekali perdebatan dengan golongan Mu'tazilah. Jadi maksudnya dari
sifat kalam, berkata-kata, kan itu. Karena juga Allah pernah berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Allah pernah berkata-kata dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Kan itu. Jadi kata-kata itu banyak diperdebatkan oleh kaum ataupun golongan Mu'tazilah. Jadi karena ini pembahasannya lebih banyak, jadi didahulukanlah sama basar balu kalam. Itu alasan si pengarang kenapa mendahulukan sama dan basar baru kalam. Sifat sama mendengar. Sifat sama mendengar. Habis itu basar melihat. Bayangan kita kalau mendengar berarti pakai telinga. Melihat pakai mata. Kan begitu. Dan harus langsung kita hilangkan dari pemahaman ataupun keyakinan kita bahwa samanya Allah, basarnya Allah itu mukhalafatul hawadits. Akan sama dengan. Jadi kalau punya kuping, punya lubang kuping, punya gendang telinga, itu berarti sama makhluk. Begitu juga basar melihat. Kalau melihatnya itu masih pakai mata, ada bola mata, ada korneanya, ada apanya yang di dalam mata ini. Nah, itu berarti sama dengan makhluk. Allah mustahil sama seperti makhluk. Berarti nggak perlu dibayangkan. Berarti pendengarnya kayak apa? Allahu a'lam. Berarti penglihatan Allah itu bagaimana? Ya Allahu a'lam. Yang pasti Allah itu mendengar yang mungkin manusia nggak bisa dengar. Yang manusia nggak bisa dengar, Allah bisa dengar. Yang manusia nggak bisa lihat, nggak bisa tahu, Allah bisa lihat, bisa tahu. Nggak usah terlalu jauh-jauh kita pikirkan. Berarti penglihatan Allah bagaimana? Dengan mata, dengan bola mata. Nah itu nggak perlu dipikirkan. Ini berkaitan dengan kebiasaan. Berkaitan dengan kebiasaan kita, sehingga kita kadang-kadang sebagian zikirnya itu harus, orang berzikir, berdoa itu harus keras-keras. Itu bagus. Ini ada juga dipertanyakan yang mana apakah dalam berdoa kita harus dengan suara keras dan lantang? Ini kira-kira kalau kita pribadi aja, setelah kita mendengar bahwa Allah itu sami'un, mendengar, maha mendengar. Yang manusia tidak bisa mendengar, Allah mendengar. Hanya perlu keras-keras. Tapi berarti dengan kita sudah memahami bahwa Allah itu basir, sami mendengar, kan itu. Yang mendengarnya itu mukhalafatul hawadits, nggak sama dengan makhluk. Kalau kita mendengar, kan itu karena ada gendangnya, ada lubang telinganya, ada daun telinganya. Ya ini kalau salah satu dari anggota itu nggak rusak, kan gitu. Nah, pelan pun bisa terdengar. Tapi kalau udah ada yang rusak, bengok di telinganya pun nggak terdengar, kan gitu. Yang jelas bahwa Allah itu mendengarnya itu mukhalafatul hawadits, nggak sama dengan makhluk. Jadi nggak butuh gendang telinga, nggak butuh lubang telinga, nggak butuh. Yang Allah itu maha mendengar. Berarti kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha mendengar, ketika berdoa nggak perlu keras-keras. Makanya juga di dalam kitab ini disampaikan juga jawaban dari pertanyaan tadi, apakah dalam berdoa kita harus dengan suara keras dan lantang? Jawabannya cukup dengan suara yang lirih ataupun suara yang pelan. Yang nggak ubahnya kita secara orang sehat saja. Kita orang sehat, manusia ini, yang mungkin kadar pendengaran manusia ini juga beda-beda.
Kan itu. Misalnya ada orang minta sama kita, "Le, minta iki." Padahal dengan suara ini, "Aku njaluk iki nih, krungu." Tapi kita mintanya dengan lantang, dengan keras. Kira-kira permintaannya dikabulkan nggak? Takut sekalian. Kan itu masalahnya. Nah, ya ini kepada zat yang maha mendengar, yang mendengarnya itu tidak sama dengan makhluk. Ya hendaknya ketika meminta atau ketika berdoa itu hendaknya dengan suara yang Lirik. Nah, yang lirih atau dengan suara yang lemah lembut. Jadi jaluklah siji. Nah, berarti kan permintaan itu ada adab tata kramanya. Tapi ketika datang, oke, waktu ngomong itu di telinga pula, keras-keras pula. Jangan lupa nanti berantem. Udah. Sebagaimana juga diterangkan dalam kitab Tijan Nurani di sarahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, lirihkanlah, ataupun kalau bahasa kita ini pelankanlah suara kalian di dalam berdoa. Sesungguhnya kalian tidak berdoa pada zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya kalian berdoa pada zat yang maha mendengar, yang dekat, dan yang mengabulkan setiap doa. Dalam hadis memerintahkan yang kita mintai itu adalah zat yang maha mendengar. Jadi jaluk minta dengan suara yang lirih, yang pelan, yang sopan. Ini dalil bahwa berarti ya semuanya doa, ya zikir, nah itu kita nggak perlu keras-keras. Nah, kecuali ketika berjamaah, ketika seorang pemimpin atau imam dalam berjamaah misalnya, ya memang harus keras, harus semangat. Jangan nanti giliran giliran berjamaah suaranya jadi pelan-pelan. Karena di dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada tujuannya. Kenapa kok sebagian ini bacanya keras? Tujuannya supaya bersemangat. Satu lagi, ketika kita berjamaah kok disarankan untuk keras, untuk mengajarkan. Dan misalnya gini, oh Allah itu kan maha mendengar. Iya, maha mendengar. Kan itu. Kita doa-doa pun nggak perlu keras-keras. Asal udah dengar sendiri kan Allah pun dengar. Iya. Tetapi ketika kita berjamaah itu hendaknya keras. Yang maksud dan tujuannya itu mengajarkan orang yang nggak bisa. Lah misalnya kita begitu selesai sholat, selesai ibadah langsung waktu berjamaah bacanya sendiri-sendiri. Mulai dari dasar kita melakukan ibadah secara berjamaah, semuanya bacanya pelan-pelan semua. Jadi sehingga anak-anak kecil yang nggak tahu bingung apa yang dibaca. Kalau di lingkungan kita ini jangankan anak-anak, orang tua pun kadang-kadang bingung, yang nggak pernah ngaji bingung. Ya makanya kadang-kadang begitu selesai sholat, ya langsung pergi. Ya karena tadi apa yang mau dibaca? Karena nggak pernah diajarkan. Makmumin baca dewi, makmumin teh. Jadi tujuannya itu ada. Ya sekurang-kurangnya itu ya bacalah zikir. Dan ini berkaitan dengan sifat sama dan masa. Yang jelas wajib bagi Allah itu sifat sama mendengar, basar melihat.
Jadi mustahil bagi Allah itu, kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu bersifat sama, kalau kita udah yakin ini, berarti dalam hati kita itu nggak akan timbul bahwa Allah itu tuli. Berarti intinya ketika kita minta pun nggak perlu kencang-kencang. Ya nanti kalaupun mungkin jangan berpahaman nanti, oh berarti Allah nggak dengar doa saya, nggak dikabulkan. Ya sebenarnya kalau masalah kabul dan tidaknya ini karena si Allah mempunyai sifat apa? Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, memenuhi sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Jadi yang diminta oleh hambanya ya didengar. Masalah dikasih sama enggak itu kan hak Allah. Jadi bukan sesuatu yang harus, yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Apa setiap orang doa itu harus dikabulkan? Ya enggak. Nah, jadi makanya ketika kita mungkin hari ini berdoa kok belum dikabulkan, bukan berarti terus Allah enggak. Oh berarti Allah enggak dengar ini. Kurang kuat ini. Kurang kuat kadang. Mikrofon ini. Saya kebencit pakai mikrofon ini. Bukan itu. Ya, mungkin kalau kita bahas lagi berkaitan dengan adab dalam ilmu apa tadi? Dalam ilmu tasawuf juga termasuk ke dalam adab-adab berdoa. Kira-kira syarat-syarat orang yang dikabulkan doanya itu kepenuhi semua enggak? Ya di antaranya mungkin di dalam perutnya itu ada makanan-makanan yang haram, ataupun sesuatu yang dipakai itu hasil dari sesuatu yang haram, ataupun yang lain. Doanya tidak diawali dengan Bismillah, puji dan sholawat, nggak diakhiri dengan sholawat dan puji. Minta sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, kalau dari adab berdoanya itu belum ada adabnya. Adabnya itu sekurang-kurangnya dia ya, suci dulu. Setelah suci diawali ketika berdoa dengan Bismillah, dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, baca sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru isi doanya. Waktu mau habis, wassallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Jadi diawali dengan puji dan salawat, diakhiri dengan salawat dan puji. Ini diantara adab daripada berdoa. Jadi jangan nanti, wah aku tiap dino doa aku sembayang itu, tapi nggak dikabul. Tiap dino aku njaluk koyo, tapi nggak kabul lagi. Pasti Allah nggak perlu. Nggak perlu. Senang masjid aku mikrofon. Dah maksud sama itu sama sumum bukan sama. Allah wajib sami'un atau mendengar. Mustahil bagi Allah itu sum'un ataupun asomun atau apa? Tuli. Kan itu. Jadi mustahil Allah itu tuli. Kalau kita sudah meyakini Allah itu mendengar, dengan keadaannya mendengarnya itu tidak sama dengan makhluk, dengan sudah kita pahami dengan keadaan kita setiap harinya, ya insya Allah di dalam hati kita juga akan menolak kalau Allah itu tuli. Dan ketika kita sudah meyakini juga Allah itu basirun, melihat, dengan keadaan melihatnya itu tidak sama dengan makhluknya, maka ketika kita sudah meyakininya juga kita akan menolak ketika ada yang mengatakan Allah itu buta. Jadi kalau
ada nanti orang bilang Allah mendengar. Ya mendengar, siapa bilang mendengar misalnya. Siapa bilang mendengar? Buktinya saya doa tiap hari ini nggak pernah dikabulkan. Nah, berarti keimanan dia akan sifat samanya Allah, maha mendengarnya Allah, itu berarti belum benar-benar dia yakin. Jadi kita yang sudah mau belajar seperti ini, hendaknya ketika kita sudah memanjatkan doa, ketika mungkin doa-doa kita itu belum terkabulkan, maka kita harus ingat, harus koreksi diri kita, apakah mungkin masih banyak hal-hal yang menjadi penyebab doa-doa kita itu tidak dikabulkan. Nah, itu diantaranya sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat sama dan basir. Yang mana kedua sifat ini yaitu dua sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama dan dasarnya Allah ini yaitu mukhalafatul lil hawaris.